Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rajius. Hari ini tanggal 13 Juli tahun 2025. Saya berada di Pool Pusat Budiman di Tasikmalaya. Dan seperti yang kalian tahu, di video sebelumnya kita udah naik Budiman dari Serang ke sini, naik yang Jetbus 5 terbaru. Dan hari ini kita bakal meneruskan perjalanannya dari sini menuju ke Pekalongan, Banyu Putih. Jadi rute Budiman yang termasuk baru juga ya, baru di bulan Juni kalau nggak salah jalan. Oke, mau tahu gimana perjalanannya pada kali ini dari Tasikmalaya ini menuju ke Pekalongan, Banyu Putih? Langsung aja disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini sekitar jam 6 pagi tuh keberangkatan menuju ke Jabodetabek udah lumayan rame. Ada yang tujuan Tangerang Cikokol, ada yang tujuan Tangerang Kutabumi, Grogol Kalideres, Tasik Bandung, Jogja. Dan seperti biasa, poolnya Budiman lebih rame daripada terminalnya sendiri. Berarti untuk yang lantai 1 ini kawasannya untuk ruang tunggu aja. Dan di lantai 2 itu buat cetak tiket sama beli tiket outside ya. Jadi kalau kalian datang di sini mau beli tiket bisa langsung ke atas. Tapi kalau udah punya tiketnya tinggal cetak di lantai 1 bisa, ke lantai 2 bisa. Nah, ini dia armada yang akan kita naiki dari Tasikmalaya menuju Pekalongan, Banyu Putih, Budiman dengan nomor bodi 3E244. Aku nggak tahu ini udah pernah naik atau belum, tapi kayak angkanya nggak asing aja gitu loh. Kayak pernah dengar di mana gitu. Ini pakai bodi Jetbus 3 plus HDD buat Tanah di Putro. Dan seperti inilah penampilannya. Chassisnya pakai Mercy 1526. Nih. Aku berharapnya kemarin dapet Jetbus 5 sih incerannya. Cuman nggak tahu pas mau berangkat dapetnya ternyata Jetbus 3 kayak gini, dan ada topinya sih yang cukup menghalangi pandangan nanti kayaknya loh ya. Terus juga rute Budiman Tasik Pekalongan ini sempet ada, terus sempet off pas Covid. Terus ini udah dinyalain kembali, sekarang extend sampai daerah Banyu Putih. Jadi dari Pekalongan sampai Batang bisa naik Budiman ini. Nanti kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Untuk aksesoris sih nggak ada ya di depan, samping maupun belakang. Jadi benar-benar polos. Oke, ini dia interior dari Budiman 3E244 yang akan mengantarkan kita dari Tasikmalaya menuju Banyu Putih, Pekalongan. Ini seatnya seperti biasa pakai blue dulu begini, ciri khas Budiman. Dan di setiap seat udah ada bantalnya. Ini bantalnya lengkap sih, aku lihat. Nih, di atas ini ada charger di setiap speaker, kalian bisa cari. Tapi ini khusus untuk ngecas handphone ya. Jangan dibuat ngecas powerbank atau elektronik berat lainnya, nanti bisa meleduk. Dan di atas sini juga udah ada USB port juga. Nih, sama lampu baca. Tuh, tapi nggak nyala sih. Nah, jadi casannya ada dua alternatif, bisa pakai USB port, bisa pakai colokan kayak gini. Di sini di interiornya ada 32 seat, seatnya 22 seperti yang kalian bisa lihat. Dan di belakangnya ada seat tambahan 2 yang jumbo kayak gini. Oke, jumbo pakai kulit, nggak pakai blue dulu kayak yang di depan. Udah dikasih bantal juga. Belakang sini ada toilet. Ini dipakainya hanya saat berjalan dan khusus untuk kencing ya, karena kalau dipakai untuk berak tuh nggak bisa, soalnya airnya langsung turun ke bawah gitu. Jadi dipakainya saat bis berjalan dan dipakai untuk buang air kecil saja. Oke, itu aja sih untuk interiornya, karena standar Budiman lah ya, seperti yang kalian tahu tuh. Nah, untuk pemandangan di hot seat seperti ini ya guys. Jadi karena ini HDD yang pakai topi, jadi kita sejajarnya sama topinya HDD ini
Untuk pandangan ke depan sih lumayan sempit karena ada topi, dan di atas ini ada stiker trayeknya Budiman lah, seperti yang kalian tahu, ada tarif juga. Untuk pandangan ke kiri kanan ini ada selendang kayak gini, cuman masih aman sih, di sini masih bisa lihat pemandangan luar, di sini juga masih lihat. Kalau ke kanan seperti ini. Untuk legroom di depan sini kurang lebih sama sih kalau di kanan maupun kiri, tapi ini lebih luas daripada yang Jetbus 5 kemarin ya. Kakinya masih bisa lurus ke situ, sininya masih ada space 1 jengkalan gitu sih. Sip, nih kita kayaknya tepat waktu berangkatnya nanti, jadi semoga nyampenya Gasik, terus nanti di Banyu Putih kita bisa milih bis untuk kembali ke Jakarta ini. Nah ini dia untuk tiketnya. Tadi aku udah nyetak tiket di dalam, belum sempat video, ternyata krunya udah sigap buat nuker tiketnya di depan bisnya. Jadi kurang lebih tiketnya sobekan kayak gini ya guys. Dari Tasik ke Pemalang Pekalongan tuh 170. Terus kalau dari Mergo, Majenang, Karangpucung ke Pekalongan ini 150. Tasik ke Tegal 130. Mergo ke Tegal 90, Aji Barang ke Pekalongan 120. Jadi kalau naik Budiman tuh tarifnya udah terpampang di sini, di karcisnya, jadi nggak usah takut kalau diketok harga. Dan ini udah dapat gratis 1 kali makan di Lumbir, nanti kita makan ya. Tapi semoga yang disobek ini aja nih, biar ini bisa dikoleksi. Kayak gini sih tiketnya.
Jam setengah 10 pagi kita udah tiba di rest area Budiman di Lumbir. Di sini seperti biasa kita servis makan dan istirahat lah ya. Karena ini masuknya masih jam 9-an, mungkin ini hitungannya masih apa ya? Masih sarapan lah ya. Jadi nggak terlalu lama. Tapi kalau kataku kalau berangkat dari Tasik mending bawa cemil-cemilan sih, biar takutnya ada macet. Jadi bisa ada yang dimakan. Oke, kita lanjut langsung masuk aja ke rumah makannya buat ambil servis makan. Ini kita barengan sama mobil Wonosobo Bandung. Tuh, itu yang dari Wonosobo kayaknya, Wonosobo pagi. Oke, lanjut. Cus. Oke, ini dia untuk servis makannya di rumah makan Lumbir jam 10 pagi. Tadi pilihannya ada telur atau ayam, kita ambil telur aja karena lebih gampang makannya. Sama ini sayurnya sayur apa nih? Kayaknya pare deh. Sama buahnya tadi tuh semangka. Untuk minumnya ada pilihan teh. Kalau ini kayaknya pasti teh tawar sih, atau air putih. Jadi kayak gini servis makannya. Dan kalau pagi ini lauknya masih fresh, jadi enak. Kalau kita biasanya ikut angkatan malam dari Bandung tuh masih udah kayak dingin gitu, tapi kalau pagi ini masih fresh semua nih, masih enak. Oke, kita lanjut makan dulu, habis itu melanjutkan perjalanan menuju Pantura. Seperti biasa, setelah servis makan kita dibagikan air minum Nestle Pure Life 350 ml buat minum pelanggan. 330 ml deh. Mantap.
ya Pak. Enggak garing kaplesin apa Jis? Aduh. Akhirnya finish di Terminal Banyu Putih, Jawa Tengah. Ini masih Kabupaten Batang kalau nggak salah. Dan akhirnya kita bisa ke Banyu Putih juga setelah sekian purnama merencanakan trip ke sini. Akhirnya kesampaian juga. Jadi total perjalanan kurang lebih 7-8 jam. Tepat waktu banget, berangkat tepat waktu, datang tepat waktu. Alhamdulillah nggak ada macet, nggak ada halangan apapun. Bahkan tadi sampai ngetol Pekalongan ya, biasanya cuman sampai Pemalang. Oh iya, untuk unitnya sendiri aslinya pakai 3E58, tapi karena ada mobil Jogja yang rusak, terus 3E58 jalan ke Jogja, terus yang ini nyerap mobilnya Banyu Putih gitu guys. Jadi kalau kalian kesini aslinya kalian bakal dapet Jetbus 5, armadanya paten 3E58. Oke, sekian dulu video trip bareng Budiman dari Tasikmalaya menuju Banyu Putih, Pantura Lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik, request, dan saran bisa tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.